Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Pangastuti dari kelas 13 3B. Di sini saya akan mempresentasikan praktik kerja lapangan di CV Mulia Group. Latar belakang PKL. PKL dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Klaten. PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda atau PSD. Program praktik kerja lapangan disusun bersama antara sekolah dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan kebutuhan peserta didik dan sebagai kontribusi dunia kerja terhadap pengembangan pendidikan SMK. Dasar hukum PKL yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Kemendikbud Nomor 80 Tahun 1993 tentang Kurikulum SMK. Yang ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 323 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan prakterin SMK. Yang keempat, Kepmenaker Nomor Kep 285 tahun 1991 tentang pelaksanaan permagangan nasional. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan PKL yang pertama, meningkatkan kompetensi dan kualitas lulusan SMK. Yang kedua, meningkatkan relevansi pendidikan dengan industri dan dunia kerja atau IDUKA. Yang ketiga, dapat mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah sehingga dapat diterapkan dengan baik. Yang keempat, untuk saling mengisi dan melengkapi antara pendidikan sekolah dengan keahlian produktif yang didapat melalui PKL. Yang kelima, menyelaraskan perkembangan iptek yang terdapat di industri dan dunia kerja dengan sekolah. Manfaat PKL yang pertama, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah didapatkan di sekolah, menambah dan meningkatkan kompetensi serta menanamkan etos kerja yang tinggi sesuai budaya industri, memperkuat kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL, memperkuat kepribadian dan berkarakter sesuai dengan tuntutan nilai-nilai yang tumbuh dari budaya industri. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Yang pertama, menjaga nama baik alma mater sekolah, menjunjung nama baik IDUKA, melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan, tetap menyadari kedudukannya sebagai siswa yang dicerminkan dalam setiap perbuatan dan sikap baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun tempat PKL. Yang terakhir, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan PKL. Profil dan informasi perusahaan. Nama perusahaan CV Mulia Group dipimpin oleh Bapak Mulyono SPD yang beralamatkan di Jalan Senopati, Gang Duku, Nias Baru, Barenglor, Klaten Utara, Klaten. Bidang usaha percetakan buku dan perdagangan umum, yang berdiri 1990. Visi misi perusahaan. Yang pertama, kepuasan pelanggan, cetakan berkualitas dan tepat waktu, meningkatkan kemampuan karyawan, mengikuti perkembangan teknologi, menghadirkan lapangan kerja yang produktif. Struktur organisasi perusahaan. Direktur Bapak Mulyono SPD, Supervisor Ibu Dwi Sari Tirtaningsih, SSI, Divisi Setting Ibu Dwi Sari Tirtaningsih, SSI, Vita Ayu Kartikasari, Divisi Percetakan, Bapak Si Sedar dan Kusnandar, Divisi Pemotongan Wismaulana. Tugas tanggung jawab personal. Direktur yaitu memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif, menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi, menjalankan tanggung jawab dari perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum. Supervisor yang pertama menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan di atasnya kepada seluruh bawahan dan kelompoknya, mengatur kelompok kerja yang dipegangnya, memberikan info pada manajemen mengenai kondisi karyawan atau menjadi perantara antara pekerja dengan manajemen. Divisi Setting bertugas membuat naskah dari proses pencarian materi, penyusunan materi menjadi suatu naskah, layout naskah, hingga mendesain cover buku. Divisi Percetakan
bertugas dalam pencetakan naskah dan cover menggunakan alat cetak khusus. Divisi pemotongan bertugas melakukan pemotongan kertas sebelum dicetak menjadi sebuah buku. Peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang pertama, karyawan harus datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, wajib menjaga kebersihan, kerapian, kenyamanan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kerja. Yang ketiga, absensi yang telah disediakan harus diisi dengan benar dan jujur. Yang keempat, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kelima, bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang telah diberikan. Yang keenam, tidak merokok di lingkungan kerja. Yang ketujuh, jadwal kerja yang ditetapkan di perusahaan sebagai berikut: jam masuk setengah 8 dan jam pulang jam 4. Jam istirahat jam 12 sampai jam 1 kecuali hari Jumat, yaitu jam setengah 12 sampai jam 1. Kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan, perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan, membuang sampah pada tempat sampah, menggunakan alat-alat sesuai dengan standar operasional prosedur. Dalam melaksanakan tugas pekerjaan, setiap karyawan sebaiknya menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja, selalu memperhatikan keadaan mesin yang dipakai. Rekrutmen perusahaan. Yang pertama, penerimaan karyawan. Penerimaan karyawan dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon karyawan ditentukan dengan diatur sepenuhnya oleh perusahaan. Sebelum dimulai hubungan kerja, kepada calon karyawan akan diberitahu dahulu tentang peraturan perusahaan, pekerjaan, gaji, dan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh calon karyawan dengan perusahaan oleh kedua belah pihak, khusus karyawan kontrak. Yang kedua, persyaratan calon karyawan. Calon karyawan mengirimkan surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Selanjutnya, diadakan tes wawancara dan masa percobaan selama minimal 3 bulan. Calon karyawan tetap mengirimkan surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Selanjutnya diadakan tes wawancara dan masa percobaan selama minimal 3 bulan. Yang keempat, karyawan kontrak. Perusahaan memperkerjakan karyawan untuk jangka waktu tertentu dengan persyaratan kerja dan ketentuan lainnya yang dinyatakan secara khusus dalam perjanjian kerja yang diadakan antara karyawan yang bersangkutan dengan perusahaan. Jenis pekerjaan dan penjelasan. Yang pertama, mengetik naskah di Microsoft Word bertujuan agar naskah mudah diperbaiki atau diubah. Yang kedua, desain template di PageMaker bertujuan agar naskah buku menjadi menarik dan tidak hanya berisi tulisan saja. Desain cover di CorelDRAW untuk membuat kemasan buku terlihat lebih menarik. Binding, proses menjadikan naskah menjadi buku yang sudah dilengkapi cover. Pengemasan buku dikemas dengan plastik agar tetap bersih. Collecting order, proses menyiapkan buku yang dipesan. Packing order, mengemas buku pesanan ke dalam kardus untuk pesanan dari luar kota. Kesesuaian kompetensi. Di CV Mulia Group, kompetensi yang sesuai dengan kompetensi di sekolah yaitu simulasi digital dan desain grafis. Pada materi simulasi digital, salah satu materinya mengenai penggunaan Microsoft Office. Sebagai contoh, dalam pembuatan isi naskah buku yaitu mengetik isi naskah di Microsoft Word sebelum masuk ke bagian layout di Adobe PageMaker. Pada materi desain grafis, siswa mampu menerapkan dalam industri dan dunia kerja. Sebagai contoh, dalam kompetensi desain grafis yaitu pembuatan cover untuk naskah yang akan dicetak. Kesimpulan, PKL merupakan kegiatan praktik di luar jam sekolah yang bekerja sama dengan industri dan dunia kerja sehingga penulis dapat berlatih untuk bekerja sama dengan masyarakat luar. Dengan begitu, penulis mendapatkan bekal dasar pengembangan diri dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saran yang pertama untuk perusahaan, agar lebih menegaskan kepada karyawannya untuk datang tepat waktu, agar lebih memperhatikan kemajuan dan keahlian peserta PKL. Sebaiknya penempatan siswa disesuaikan dengan kompetensi yang telah diberikan selama sekolah. Yang kedua, untuk sekolah, sebelum melaksanakan PKL,
Pihak sekolah maupun jurusan memberikan pengarahan yang lebih jelas kepada siswa agar dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan selama melaksanakan PKL. Memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan agar ketika PKL tiba, siswa dapat lebih mudah untuk mendapatkan tempat PKL yang tidak terlalu melenceng dari kompetensi keahlian. Mengutamakan rasa tanggung jawab dalam melakukan monitoring siswa PKL dengan menetapkan jadwal secara berkala. Yang ketiga, untuk adik kelas, mempersiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya. Siswa harus menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri, meningkatkan rasa percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain, berusaha agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah, menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten, dan terutama paket keahlian SIJA. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.